Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, perkenalkan nama saya Nurah Maikardani Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu, dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan dan Bunda Ike Kurniawati MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan efisien. Apa itu kompetensi? Nah, kompetensi itu merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas atau pekerjaan secara efektif. Nah, kompetensi ini mencakup kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan serta keterampilannya secara relevan dalam situasi tertentu. Nah, dalam konteks profesional, kompetensi ini sering digunakan sebagai standar untuk menilai kinerja seseorang dan memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Kompetensi pengawas sekolah. Nah, kompetensi pengawas sekolah ini diatur dalam Permendiknas nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Nah, pengawas sekolah ini memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, adapun kompetensi utama yang harus dimiliki dari pengawas sekolah, yang pertama itu memiliki kompetensi pribadi, kedua supervisi manajerial, yang ketiga kompetensi supervisi akademik, yang keempat kompetensi evaluasi pendidikan, yang kelima kompetensi penelitian dan pengembangan, serta yang keenam kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Nah, seorang pengawas sekolah itu harus memiliki integrasi, etika, serta stabilitas emosi. Lalu yang kedua, kompetensi supervisi manajerial. Seorang pengawas sekolah harus mampu melakukan supervisi terhadap manajemen sekolah termasuk perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Yang ketiga, kompetensi supervisi akademik. Nah, seorang pengawas sekolah itu harus bisa mengawasi dan membina proses pembelajaran. Lalu yang keempat, kompetensi evaluasi pendidikan. Nah, pengawas sekolah itu harus mampu mengevaluasi program pendidikan. Yang kelima, kompetensi penelitian dan pengembangan. Maksudnya, seorang pengawas sekolah itu harus dapat melakukan penelitian untuk meningkatkan mutu pengawasan. Lalu yang keenam, kompetensi sosial. Seorang pengawas sekolah itu harus mampu menjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah dan masyarakat. Kompetensi kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu merupakan pemimpin tertinggi di sekolah. Kompetensi kepala sekolah itu diatur dalam Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Nah, kepala sekolah memiliki tanggung jawab utama dalam manajemen dan kepemimpinan sekolah. Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah, yang pertama itu memiliki kompetensi kepribadian, yang kedua manajerial, ketiga kompetensi kewirausahaan, yang keempat supervisi, dan yang kelima kompetensi sosial. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Nah, untuk menjadi seorang kepala sekolah itu harus memiliki akhlak yang mulia, jujur, dan menjadi teladan bagi sekolahnya. Lalu yang kedua, kompetensi manajerial. Nah, seorang kepala sekolah itu harus dapat mengelola sumber daya manusia, finansial, serta material sekolah dengan efektif. Yang ketiga, kompetensi kewirausahaan. Nah, untuk menjadi seorang kepala sekolah itu harus dapat berinovasi dan mengembangkan potensi sekolah melalui pendekatan kewirausahaan. Lalu yang keempat, kompetensi supervisi. Seorang kepala sekolah harus mampu melaksanakan supervisi terhadap guru dan tenaga pendidik lainnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Lalu yang kelima, kompetensi sosial. Kepala sekolah harus mampu membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan instansi luar sekolah untuk kemajuan sekolah. Kompetensi guru.
Nah, kompetensi guru itu diatur dalam Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Guru merupakan garda terdepan dalam pendidikan, sehingga kompetensi yang diperlukan yaitu meliputi yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran. Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu seorang guru harus dapat berperilaku secara etis, bertanggung jawab, serta mampu menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Lalu yang ketiga, kompetensi profesional. Seorang guru harus mampu menguasai materi pembelajaran yang diajarkan serta memiliki kemampuan yang mendalam dalam bidang yang ditekuni. Yang keempat, kompetensi sosial. Nah, seorang guru itu harus mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan siswa, sesama guru, orang tua, dan masyarakat. Kompetensi tenaga administrasi sekolah. Nah, tenaga administrasi sekolah itu memiliki peran penting dalam mendukung operasional sekolah. Nah, kompetensi tenaga administrasi sekolah itu diatur dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2008 tentang standar tenaga administrasi sekolah. Ada beberapa kompetensi utama yang harus dimiliki oleh tenaga administrasi sekolah, meliputi yang pertama kompetensi administrasi umum. Nah, seorang tenaga administrasi sekolah itu harus mampu melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana sekolah dengan baik. Lalu yang kedua, kompetensi administrasi akademik, yaitu memiliki kemampuan dalam mengelola data terkait siswa, guru, dan pelaksanaan program pendidikan. Lalu yang ketiga, kompetensi komunikasi dan pelayanan. Seorang tenaga administrasi sekolah harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat, serta dapat menjalin hubungan kerjasama yang baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.